adik-adik, berjumpa kembali di Cerita Aska. Cerita kali ini berjudul Kera dan Kayu Balok. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama. Di dekat hutan rimba di Bali, ada sebuah desa yang asri. Siang hari, para tukang sedang istirahat, meninggalkan bahan bangunan di sekitar pura kecil yang sedang dibangun di dekat pohon beringin yang rindang. Tiba-tiba, tawanan kera muncul dari balik pohon rindang. "Wah, tempat ini kosong. Waktunya main jungkat-jungkit pakai kayu," teriak si Cengil, seekor kera muda yang usil. Si Cengil menemukan balok kayu besar yang terjepit baji. Ia duduk tepat di atasnya dan mulai menggoyang-goyangkan baji tersebut. "Wah, ada mainan baru. Benda apa ini ya? Kalau kayu ini dicabut, apa yang akan terjadi ya?" katanya sambil memegang baji kayu. Krak! Begitu bajinya dicabut, balok kayu itu langsung menutup dengan cepat. Ceplak! Au! Kaki si Cengil terjepit di antara dua balok kayu. Ia menjerit kesakitan sambil minta tolong. Teman-teman si Cengil panik. Mereka loncat ke sana kemari, tak tahu harus berbuat apa. "Tolong, cepat panggil damkar," kata seekor kera. Kita kan gak punya HP," kata kera yang lain. Kera-kera yang lain berusaha menolong si Cengil. Si Cengil menangis dengan keras. Ia merasa bersalah sekaligus kesakitan. Sementara di tempat lain, musang bersaudara Loka dan Lika mendengar kabar dari burung gagak soal Cengil. Loka geleng-geleng, Lika malah cuma nyengir sinis. Kata Loka, "Si Cengil lagi. Kacau deh, makanya jangan suka ikut campur urusan orang. Jadikan pelajaran ya." Lika menyahut, "Tapi kalau nggak ikut campur, kita nggak bisa jadi viral dan hebat." Loka dan Lika pun berdebat panjang. Lika, si ambisius, ingin viral dan jadi penasehat raja hutan. Loka hanya bisa mengamati. Diam-diam dia mengkhawatirkan saudaranya. Lika berkata, "Aku bakal bilang ke raja, kalau suara keras itu bukan monster, tapi cuma sapi atau ya mungkin ada kera yang sedang bernyanyi." Sementara itu, di dalam gua kerajaannya, singa si Raja Agung Pingping duduk di sudut goa dengan gelisah. Ia tidak berani keluar. Ia mendengar suara yang keras. "Suara itu pasti pertanda buruk. Monster, naga, atau makhluk gaib dari Gunung Agung," kata raja dengan suara gemetar. Akhirnya, Lika pergi ke goa menghadap Raja Agung Pingping dengan percaya diri dan penuh gaya. "Paduka Raja, izinkan hamba menyelidiki suara aneh itu demi keselamatan Paduka," kata Lika dengan penuh percaya diri. Sementara di dalam hatinya, semakin takut sang raja, semakin besar kuasaku. Raja Agung Pingping mengajak Lika pergi ke tempat sepi. Di bawah beringin tua, tidak ada satu hewan pun tampak. Raja berbisik ketakutan. "Shh, jangan bilang siapa-siapa. Aku takut itu suara monster penunggu hutan." Sementara itu Lika tersenyum licik. Lika tahu siasatnya mulai berjalan. Raja masih saja gelisah dengan suara yang misterius. Sementara rencana Lika berjalan dengan sukses. Dan saat ini Lika sudah menjadi penasehat raja dong. Sementara itu Loka mulai khawatir. Kalau aku diam terus, bisa-bisa semua makin kacau, kata Loka pelan sambil merenung. Ternyata waktu itu si Cengil berhasil diselamatkan warga.
Dan sekarang kapok main sembarangan lagi. Lukanya sudah diobati. Dan akhirnya Raja Pingping sadar bahwa suara misterius bukan selalu hal yang membahayakan dirinya. Dan Loka, ia sekarang sudah mulai berani bicara demi kebaikan bersama. Nah, selesai ceritanya adik-adik. Sampai jumpa di cerita yang lain ya. Nah, adik-adik, ayo kita diskusikan cerita tadi. Kalau kamu jadi cengil, apa kamu berani cabut bolok itu? Kenapa? Menurut kamu, kalau ada teman yang suka usil seperti cengil, harusnya kita gimana? Menurutmu, apakah Lika benar-benar ingin membantu Raja? Loka akhirnya bicara demi kebaikan bersama. Menurut kamu, apakah diam itu selalu salah? Ceritakan pendapatmu ya bersama orang tua atau guru